Lagi semuanya. Teman-teman sudah siap? Mantap. Kayaknya imbang ini. Sekali lagi jangan sampai kalah dengan temannya yang lainnya. Teman-teman sudah ngumpul? Kok sudah ngumpul? Fokus ya. Fokus, konsentrasi. Tetap celana. Tangan ya celana. Ini apa namanya? Apa namanya? Pinter. Sekali lagi apa namanya? Kalau ini apa namanya? Tangan dada. Dada itu ini, ya. Ya. Loh, dadanya gitu ya. Baik, ini tangan coba kelompok 1, 2, 3, 4 yang paling kompak yang mana ya? Kalau tangannya kakak bawa ke kanan, semuanya bilang hap, gitu ya. 1, 2, 3. Gak usah itu tangannya nanti kena keninya. Ya. Hapnya saja. 1, 2, 3. Lagi. Oke. Semangat. Belum. Kalau ke kanan baru bilang hap. Sekali lagi 1, 2, 3. Mantap. Belum. Kalau ke kanan hap, ke bawah semua bilang blue. Terus 2, 3. Oke. Kanan. Oke. Nah, belum. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak soleh? Baik, gitu ya. Selamat pagi, apa kabar anak soleh? Selamat pagi, apa kabar anak soleh? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Anaknya Pak Soleh. Itu anaknya Pak Soleh. Kalau kau anak soleh sebut Allah. Lebih keras. Sekali lagi. Semuanya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sebelah sana. Pelan-pelan. Allah. Adik-adik yang sana. Pelan-pelan. Hei, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk sate. Baik teman-teman, tadi sudah diperkenalkan sedikit ya. Ini perkenalkan namanya Kak Damar. Siapa teman-teman? Nah, Kak Damar ini hari ini dari Cerita Baik Foundation ingin silaturahim ke sini karena ada misi, yaitu pembangunan salah satunya rumah tafsir yang digunakan di daerah Deli Serdang. Nah, digunakan untuk apa? Anak-anak belajar membaca Al-Quran. Nah, hari ini pengen ngajak teman-teman untuk bisa belajar, yaitu satu mendapatkan ilmu, yang kedua mendapatkan pahala jariah. Mau? Mau ya? Nah, Kak Damar ini terbang langsung dari Yogyakarta. Ya, 3 jam perjalanan. Sampai akhirnya mendarat di tanah Sumatera. Sampai di bumi Aceh, di tempat yang disebut Serambi, Mekah. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah mandi belum hari ini? Belum? 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 Sudah? Sudah jadi belum. Kita cek yang sudah mandi sama yang belum, nanti biar ketahuan ya. Anak-anak dari SD Negeri 16. Coba kita cek dulu. Kalau sudah mandi tepuk tangan.
Masih ada guru yang nggak tepuk tangan hatinya? Ya. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Kalau kau sudah mandi tepuk tangan. Kalau kau sudah mandi badan menjadi wangi. Kalau kau belum mandi tepuk tangan. Gak apa-apa, belum fokus ya. Coba latihan fokus dulu, coba. Siapa yang hari ini sudah mandi? Jawabannya begini. Kalau siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandi berani sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Cuci ya, sananya bisa. Ini namanya Kak Damar hari ini akan bercerita sama teman-teman semuanya di sini ya. Oke, siapa nama kakak yang di depan? Kak kamar mandi. Kamar mayat. Kamar mayat ya. Kak Damar mau cek dulu, kita cek dulu ya. Kalau nanti bisa diputar. Ternyata bisa ya. Nanti kalau Kak Damar bilang, halo, apa kabarmu? Tangannya diangkat sambil dijawab bareng-bareng. Jawabannya begini, alhamdulillah. Coba 1, 2, 3, 4 yang paling kompak mana ya? Halo, apa kabarmu? Mantap, nanti dilanjut begini, kami senang, kami sehat, luar biasa. Bisa? Kami senang, kami sehat, luar biasa. Coba kita cek ya, 1, 2, 3, 4 yang mana yang paling semangat. Lihat ya teman-teman ya. 1, 2, 3 mulai. Halo, apa kabarmu? Jawab, alhamdulillah. Keren, kami sehat, kami luar biasa. Sekali lagi teman-teman yuk. Halo, apa kabarmu? Jawabnya apa? Alhamdulillah. Kami senang, kami sehat, luar biasa. Coba semuanya yang paling cepat ya. Lagi. Semuanya. Satu lagi. Mantap dong. Halo, apa kabarmu? Jawab. Mantap, kami senang, kami sehat, luar. Sekali lagi, jangan sampai kalah ya. Halo, apa kabarmu? Jawab. Oke, kami senang, kami sehat, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya di sini ya. Mau cerita dulu atau mau lihat sulap dulu? Sulap, yakin? Oke lah kalau begitu kita kasih sulap dari ini ya. Ini beneran nih mau lihat sulap nih. Oke, kita kasih sulap dari ini ya.
Ya, duduk dulu ya. Itu buat kamu ya. Selamat ya, terima kasih. Baik, duduk yang rapi. Oke, hari ini ada karangan berbagi cerita. Nanti yang bisa jawab pertanyaan kita kasih hadiah ya. Oke, masih mau hadiah? Sorry, kenapa hadiahnya malah ini ya? Nah, bentar ya. Ya. Duduk yang rapi. Kenapa? Kenapa tengok kiri terus? Cantik. Baik, tahu nggak namanya siapa? Tahu siapa? Salimah. Baik, kita hari ini ada di mana? Kita ada di halaman. Ya, halaman apa? SD. Siapa? Sekolah dasar. Namanya SD itu sekolah dasar, tapi ini SD apa? SD nggak tahu. SD negeri 16. SD negeri 16. Tinggal download aja ini live di YouTube-nya Indridin. Banyak banget. Iya. Itu yang pakai baju putih celana hitam siapa? Oh, itu bapak ibu gurunya. Wow, amazing. Kenapa amazing? Bapak ibu sampai hari ini ternyata masih istiqomah. Jelas. Apanya yang istiqomah? Gajinya. Berapa gaji bapak ibu guru? Berapa? Itu sedikit ya, banyak. 1.200.000. Betul. Sabar, tulus, jujur, tawakal, setiap hari berdoa terus. Luar biasa ya. Tapi selain gaji 1.200.000, apa yang didapat guru Pak Guru di sini? Honda, apa itu Honda? Honor dari Allah. Hondanya ngambilnya di mana? Di BCA. Apa itu BCA? Bank Cabang Akhirat. Oke. Terus apa nanti ketika sudah diambil dapatnya apa? Dapatnya statusnya CPNS. Tuh, mereka udah CPNS. CPNS aja. Apa itu? Calon penghuni negeri surga. Oh, amin ya Allah. Luar biasa sekali ya perjuangan guru-guru kita hari ini ya. Betul. Makanya teman-teman di sini, ayo kita hormati guru kita karena mereka bisa jadi orang tua kita, bahkan lebih karena memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Oke. Namanya siapa? Nama. Punya nama tidak? Punya dong. Namanya siapa? Please in English please. Oh, pakai bahasa Inggris. Oke. What's your name? My name is your name. Siapa namamu? Namaku namamu. No. What's your name? My name is siapa gitu. Oh ya. What's your name? My name is siapa itu? Bukan. Nama. Oh ya. Nama. Oke. I spell my name. Oke. N-M-O-O-N. N-I-J-E-E-T. Oh, dibaca Mayit.
Monyet. Oh ya, monyet. Monyet. Iya. Monyet. Iya. Monyet. Bukan aku. Kamu. Iya. Oke. Tidak oke apa? Monyet. Iya. Iya. Makan. Iya kak. Kita hari ini bersyukur bisa main ke daerah yang jauh dari ibu kota. Betul. Ini di Aceh. Di Aceh ini yang paling terkenal apa? Banyak sekali kak. Satu, Masjid Baitur Rahman. Tahu ya ternyata ya. Selain itu, Museum Tsunami. Apalagi Tengku Umar. Oke. Tengku Ciciro. Cut Nyakin. Terus Kopi Sanger. Oke. Itu enak aja ya. Betul. Nah, terus apa lagi? Pokoknya di sini itu insya Allah religius. Berarti ucapkan salam dong sama mereka. Oh iya, I'm forget. Oke, ucapkan salam. Sekarang, iya. Sekarang, semuanya. Bisa enggak? Bisa dong. Ayo, hitung dulu ya kak, sampai 3. Jangan teman-teman kalau ada orangnya ya. Oke. 1, 2, aku yang 1, 2, 3. Ada mereka itu, maaf, coba. Yo, 1, 2, 3. Ucapkan salam. Salam. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang ucapin. Oh, ucapin. Udah kasih semangat aja yuk. Nah, yuk, kau kasih semangat mereka. Tahu dong, gimana? Kasih duit. Bukan. Dikasih pertanyaan begini, mana semangatmu? Ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Wow, kok pintar mereka sekolah. Lagi, mana suaramu? Bisa nggak? Bisa? Coba. Mana celanamu? Semangatmu. Oke ya, kita waktunya terbatas, kita langsung bercerita saja. Oke kakak, kita ingin bercerita. Kamu duduk dulu di sana ya. Nggak mau? Kenapa? Aku mau joget. Hah? Mau bisa joget? Bisa dong, coba turun. Ini turun. Ya, kita coba kasih jogetan tari saman. Oh dia apa? Bisa ya? Bisa. Oke, gas duduk ya. Tentu namanya. Ya, tidur dulu nanti tak bangunin. Oke. Nggak usah ngomong. Ya. Jangan ngomong. Ya. Nggak usah dibales. Kalau lagi ngomong tak tinggal sini. Jangan. Ya makanya tidur. Oke. Nah, itu dong pinter namanya. Emang. Ya, yuk. Kamu dengerin cerita, biarkan aja dia di sana. Semuanya ya, 2 tangan ke atas. Lalu, oh ya, 2 tangan ke atas, sekarang di pinggangnya di sini. 2 tangan ke atas, sekarang di pinggang, naikkan ke bahu, taruhnya di sini. Angkat di kepalamu, yang kanan ke atas, yang kiri menyusul, ayunkan ke depan, dilipat keduanya, tangan dilipat, mulut dikunci sebentar, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Judul cerita hari ini adalah Manusia Langit. Apa teman-teman? Manusia. Emang ada manusia langit? Oh, kita cek siapa itu manusia langit. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Siapa? Malaikat? Bukan, ini manusia ya. Tapi kenapa dijuluki manusia langit? Betul sekali. Manusia langit itu bernama Uwais Al-Qarni. Nah, ada apa dengan Uwais Al-Qarni? Kenapa sampai disebut manusia langit? Yuk kita simak ceritanya. Pagi hari
ada suara ayam berkokok. Kambingnya Pak Somad pun bangun. Sapinya Pak Soleh pun juga bangun. Kudanya juga bangun. Dan hewan-hewan yang lain. Hari itu ada seorang anak, namanya adalah Mas Rido. Mas siapa? Mas Rido hari itu adalah anak yang sangat rajin dan tidak pernah terlambat bangun untuk sholat subuh. Nah, di pagi hari si Mas Rido ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika pulang, dia melihat temannya sedang asik mainan handphone ataupun gadget. Wih, waduh, si anak tadi nggak sholat subuh teman-teman. Mas Rido pun yang melihatnya lalu menanyanya, teman, dengar, karena kalau sudah kena setan kepeng, ya, kita ini akan terganggu konsentrasinya. HP itu namanya setan kepeng, ya. Kita nggak dengar, akhirnya dilempar kerikil kecil. Au, siapa? Oh, ada apa tuh? Kamu ini, kamu mau nggak sholat subuh? Bentar, bentar. Sudah selesai kau, ayo cepet. Lagi seru nih. Kamu itu tiap hari mau pagi, siang, sore, malam, waktunya cuma main game terus. Emangnya nggak rugi? Alah, bilang aja kalau kamu iri. Enggak. Kamu nggak punya HP kan? Enggak. Nih lihat, HP ku baru nih. Oh iya. Kok bisa? Makanya minta dong sama ibu atau sama ayah. Nggak boleh, abang tidak pinjam. Macam dikasih informasi kalau waktunya satu hari tidak boleh lebih dari 1 jam. Kamu ini gimana sih? Kita ini punya senjata untuk lawan ibu kita. Senjata? Iya. Apa senjatanya? Setan menghasut di situ. Rido, senjata itu adalah nangis. Namanya nangis. Kita minta aja, kalau kita nggak dikasih, kita nangis aja. Nanti kalau nangisnya kita nggak diizinkan, kita punya senjata yang kedua. Apa itu yang kedua? Kita bisa guling-guling sambil ngancam, halo, aku mau dibeliin HP, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau sholat, aku nggak mau ngaji. Nanti ayah sama ibu pasti ya tak belikan, tapi yang rajin sekolahnya, sholatnya begitu. Oh gitu ya. Iya dong, masa kamu nggak pengen mabar bareng aku, main bareng dong. Pengen sih. Ayo pulang dari sini. Segera bilang sama ibumu, Bu, aku udah rajin sholat subuh. Temanku aja yang nggak sholat subuh aja dibelikan. Aku enggak. Kalau aku nggak dibelikan, aku nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau sekolah. Gitu. Ya udah deh. Terhasil juga si anak yang namanya Rido tadi. Dia pulang pengen dibelikan HP. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sholat subuhnya sudah tuh. Tuh aku boleh bilang nggak? Bilang apa? Mau bilang tuh. Bilang apa? Kenapa? Itu Bu, aku boleh punya HP nggak? Ada kita kasih setiap hari dipinjemin, bukan dipinjemin, tapi dibelikan. Maaf sayang, anak sebelum 13 tahun ibu tidak akan kasih HP. Kenapa Bu? Satu, kamu belum bisa bertanggung jawab karena HP ini berat nanti. Apanya yang berat Bu? Tahu nggak?
zaman dulu orang-orang usianya sampai berapa? Berapa Bu? Ada yang 800 tahun. Hah? Zamannya siapa Bu? Zamannya Nabi Nuh, ada sampai 800 tahun. Zamannya Nabi Musa, bahkan ratusan tahun. Tapi kita ini hidupnya di akhir zaman 60, 70, 80 itu udah banyak. Tapi bisa jadi kita yang paling lama hisabnya. Kok bisa? Karena yang satu dihisab dunia nyata, yang kedua hisabnya dunia maya. Selama ini kita nggak berpikir ke situ, iya, karena kita memang sengaja dilalaikan. Setan itu cerdasnya nggak main-main, dia akan terus tanpa henti menyesatkan umat manusia menjadi temannya, yaitu di neraka. Tapi Bu, aku kan cuma main game. Iya, boleh main game, tapi itu nggak mau. Main gamenya kamu ini melalaikan kamu dengan ibadah yang lainnya. Enggak Bu, maaf sayang, sebelum 13 tahun ibu tidak akan kasih kamu handphone sendiri. Ibu, setan kembali menghasut. Tuh, nangis, obat dibelikan Nabi, aku nggak mau sholat dulu. Aku tuh udah rajin sholat subuh, ngaji juga udah rajin, sekolah apa lagi. Aku sering ranking 1, dapat nilai tertinggi, berprestasi. Aku masa nggak mau beliin aku handphone. Maaf nak, ibu harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Karena tidak setiap keinginan harus ibu penuhi. Ibu. Oh, kenapa ini? Anak ibu kok tiba-tiba nangis gini? Ibu kalau nggak dengerin kata ancam ibumu. Berarti selama ini yang membuat kita marah sama ibu, membuat kita jengkel sama ibu, siapa? Mau jadi temannya setan? Kalau ngomongnya jangan diikuti, udah ngerti setan tempatnya di neraka. Kita yang ngikutin setan. Setan nggak bisa disalahin. Aku dulu dihasut setan, aku sendiri udah setan tugasnya menghasut, kita ikut-ikutan. Ya sudah, jangan salahin setan kalau kita nanti jadi temannya di neraka. Kenapa? Karena kita lupa bahwasanya setan itu tempatnya di neraka dan tugasnya memang mencari teman di dunia. Makanya teman-teman, hati-hati. Allah meletakkan dosa besar kedua setelah menyekutukan Allah, yaitu durhaka terhadap orang tua. Si anak tadi nangis ngancam, oh memangnya kenapa? Aku nggak mau sholat lagi Bu, aku nggak mau ngaji lagi kalau nggak diberikan Nabi, apalagi aku nggak mau sekolah pokoknya. Boleh, Bapak boleh sih Bu, ya kan boleh. Yang penting nanti kalau ditanya, bagaimana cara mendidik anakmu? Ya Allah, saya sudah dia sekolahkan, udah latih ngaji, udah ajari semuanya, tapi dia menolak gara-gara lebih mementingkan yaitu godaan setan dengan HP-nya. Jadi ya Allah, tugas saya bukan untuk berhasil, tapi tugas saya hanya melakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Karena anak saya ini bukanlah milik saya, tapi ini adalah amanah dari Engkau. Maka ya Allah, Engkaulah yang memberikan hidayah. Karena memang Engkau tidak berikan hidayah untuk anakku, ya sudah ya Allah, mau bagaimana lagi? Seperti pamannya Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib yang tidak Engkau berikan hidayah pada pamannya Nabi yang mendukung gerakannya Nabi. Apalagi ini cuma anak hamba ya Allah, yang hamba ini hanya bisa melakukan yang terbaik semaksimal mungkin. Nah, selesai tugas ibu nih, ya. Nanti kamu urusannya sama Allah. Udah, ibu nggak mau ikut campur. Ibu gitu, beneran ibu nggak mau beliin HP? Enggak. Itu ya sudah ya. Nanti kamu hati-hati. Kalau nggak mau sholat, lebih sekali daripada yang pertama kali ditanyain adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Tapi kalau sholatnya jelek, hati-hati, ada satu tempat yang sudah menunggu, tempat untuk orang-orang yang selalu melupakan sholat. Apa itu tempatnya? Neraka Sakor. Neraka di mana apinya sangat panas sekali. Udah aku sholat tapi sama ngaji, lebih rugi lagi. Nanti orang-orang mendapatkan derajat surga tertinggi karena janji Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 25, yaitu orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dirinya berhak mengajak orang tuanya, kakeknya, neneknya, bahkan anaknya dan kerabatnya masuk ke dalam surga dengan derajat tertinggi. Jadi ketika teman-temanmu nanti surganya tertinggi, kamu kok enggak gara-gara kamu ngambek gak diberikan HP? Mohon maaf ya, yang penting itu sudah ajari semaksimal mungkin, tapi kamu sendiri yang menolak surga itu. Ya udah, aku doa ngaji tapi aku gak mau
mau sekolah, nggak apa-apa. Nanti ketika teman-teman pinter, teman-teman berprestasi, bahkan sukses di dunia, karena ilmu yang didapatkan di sekolah berkah dari guru-gurunya, Masya Allah ya, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, bahkan menteri presiden, dan tentunya orang-orang yang bermanfaat. Tapi kamu masih terjajah dengan kebodohan, kamu nggak ngerti ketika sholat, ini sholatnya hukumnya bagaimana, caranya bagaimana. Bahkan nanti ketika bapak ibumu meninggal, mohon maaf nak, kalau kamu nggak mau sekolah, kamu nggak tahu kewajibannya seperti apa. Bagaimana cara memandikannya, cara mengkafaninya, bahkan cara mensolatkannya saja kamu nggak tahu, sampai nggak ngerti harus diapain lagi nih ibu dan ayahmu. Jadi ibu, hari ini yang penting kamu kalau nggak mau sekolah, ini apa? Nanti ketika ibu ditanya sama Allah, ya Allah saya sudah membayarkan, saya sudah mensekolahkan, tapi anak saya yang tidak aku berikan hidayah karena lebih memilih setan daripada ibunya. Gitu. Sudah ya, ibu masakannya masih belum matang. Jadi nanti kalau kamu lapar, segera mandi, ganti baju, berangkat sekolah. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum. Anak tadi ngambek gak mau masuk. Datanglah seorang kakek-kakek yang tua, yaitu kakeknya Mas Ridho. Ridho, kok nggak mandi kamu? Lagi sebel kayak sama ibu. Wah, astagfirullah, naudzubillah ini dari. Kenapa kayak? Hati-hati kalau kamu sampai sebel sama ibumu. Kenapa? Ya, jadi siapa yang sudah mengandung kita 9 bulan? Ibu, siapa yang sudah melahirkan kita? Siapa yang menyusui kita sampai 2 tahun? Pertanyaannya, bisa nggak kita mengandung ibu kita? Bisa nggak kita menyusui ibu kita? Nggak bisa. Kok berani-beraninya kita ini nggak bisa lakuin apapun sama ibu kita? Kok berani marah, apalagi menyakiti hati ibu kita? Nauzubillah min dzalik. Allah sudah siapkan hukuman terberat, yaitu 1, nanti di padang mahsyar kita akan digolongkan oleh orang-orang yang sejenis tidak berjalan dengan kaki, melainkan dengan kepala yang diseret di atas bara api yang panas. Itu saja belum di neraka, apalagi nanti orang-orang yang berani sama ibunya, membentak ibunya, bahkan mengatakan kepada ibunya. Allah sudah siapkan hukuman yang lebih ngeri lagi, tidak bisa mencium bau surga. Padahal surga itu bisa tercium dengan jarak 70.000 sekian. Ya, tapi ketika kita durhaka sama ibu kita, jangan harap masuk bisa. Tapi apa? Mencium saja tidak bisa. Padahal aku sholat, ngaji, puasa, bahkan sedekahmu tidak akan dicatat karena kamu telah menyanyiakan surgamu. Makanya hati-hati ya. Terus aku harus gimana teh? Nih, kakek punya sedikit cerita. Di zaman Nabi dulu di daerah zaman ada seorang pemuda yang punya penyakit sopak, ayahnya sudah meninggal. Ya, tapi beliau mempunyai seorang ibu yang lumpuh dan tua renta. Setiap hari pekerjaannya menggembala kambing, bahkan memotong rumput untuk orang-orang yang punya, yaitu binatang ataupun hewan kambing. Tapi begitu ibunya memanggil, Uwais, anak tadi meletakkan yaitu sangkulnya, sabitnya, bahkan kambingnya pun ditinggal. Kambing, kamu di sini dulu ya, ibuku manggil. Jangan ke sini. Ibu, ada apa bu? Ibu haus nak. Oh ya bu, sebentar. Ambilkan minumannya. Ibunya disuapin. Ibu lapar enggak bu? Ya lumayan nih. Dimasakkan sama si anak tadi, lalu disuapin. Karena ibunya nggak bisa jalan karena lumpuh, ditanya mau mandi nggak bu? Boleh. Seharian ini gerah nak. Ibunya digendong. Ibunya dimandikan dengan penuh kasih sayang, dibersihkan dan juga digantikan baju.
Setiap keinginan ibunya, perintah ibunya, semuanya adalah kewajiban bagi pemuda tersebut. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata pemuda tersebut mempunyai idola. Teman-teman, jangan sampai kita nggak punya idola. Ada yang punya idola di sini? Baik. Tapi idolanya pemuda tadi sama. Beliau nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, nggak punya WA, nggak punya email, tapi beliau punya bermiliar-miliar followers. Idolanya adalah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau idola kita cuma artis Korea, rugi. Artis kita cuma pemain sepak bola yang hanya bisa rugi. Kenapa? Karena nanti tidak akan bisa mengenali kita. Tapi Nabi Muhammad nanti bisa mengenali kita karena bisa mempunyai syafaat. Nah, ya teman-teman, tepuk satu, duduk rapi. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini pengen ketemu Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah atau dulu dikenal dengan nama Yasrib. Izin sama ibunya, Bu, aku udah kangen sama Nabi Muhammad, belum pernah ketemu. Setiap orang bercerita, aku jadi kangen dan rindu. Bagaimana ini, Bu? Wais, anakku, tidak apa-apa. Yang penting di sana segera pulang untuk bisa menemui ibumu lagi karena ibumu membutuhkan. Ya Bu, siap, dititipkanlah pada saudaranya. Terus anak tadi cucuku bergegas ke Madinah. Hari berganti hari, siang berganti malam, minggu berganti bulan, sampai di Madinah beliau belum berjodoh, belum bertemu dengan Nabi Muhammad karena di sana ketemu dengan putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Lalu Fatimah pun mengatakan, wahai fulan, ayahku sedang pergi berperang. Apakah engkau berkenan untuk menunggunya? Apa jawaban dari Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni mengatakan, ya putri Rasulullah, titip salam saja buat baginda Nabi karena saya punya urusan, punya kepentingan lain, harus segera kembali ke ibu saya. Maka Uwais Al-Qarni pun pamit untuk pergi. Anehnya teman-teman, ketika Rasulullah pulang, ya belum sampai rumah, putrinya belum cerita, Rasulullah sudah mengatakan begini. Wahai putriku, apakah beberapa hari yang lalu ada pemuda yang mencariku? Ya Abi. Tahu. Nah, wahai para sahabat, ketahuilah, laki-laki tadi doanya mustajab dan diterima oleh Allah. Maka ketika kalian bertemu dengannya, maka segeralah minta istighfar darinya supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nama pemuda tersebut adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari negeri zaman yang tidak terkenal di dunia, tapi dibicarakan oleh para malaikat di langit. Kenapa ini? Ternyata karena baktinya sama orang tua. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Pengen jadi anak sukses? Pengen jadi anak yang berbakti? Pengen jadi anak ayam? Oh enggak ya? Tepuk satu, duduk rapi. Maka jangan sampai kita yaitu meninggalkan yang namanya satu, berbakti pada orang tua kita. Uwais Al-Qarni pun pulang. Sampai di rumah beberapa hari kemudian, ibunya punya keinginan. Apa kira-kira keinginannya? Yaitu ibunya pengen haji. Uwais, ibu pengen haji. Apa tugas Uwais? Uwais gak bilang, Bu, gak ada biaya. Tapi Uwais hanya bilang, ya Bu, insya Allah. Artinya apa teman-teman di situ? Allah tidak memanggil siapa yang mampu, Allah memampukan siapa yang dipanggil. Uwais Al-Qarni bekerja siang malam sore hari, uangnya ditabung, setelah beberapa bulan dipecah celengannya, dibelikan anak sapi. Anak sapi ini diantar ke atas gunung, digendong, dikasih makannya dibawa turun. Setiap hari orang-orang mengatakan, wah ada orang gila. Iya, orang stres. Masa anak sapi dibawa pulang, dibawa naik. Gila. Ditertawakan, diejek. Tapi Uwais Al-Qarni tidak bergeming. Kenapa? Karena yang membuat dia bahagia dan sedih bukan orang lain, tapi Allah. Maka saat itu teman-teman, si anak tersebut pun yang namanya Uwais Al-Qarni beberapa bulan kemudian setelah 8 bulan
ya persiapan 2 bulan lagi masuk musim haji, sapinya menjadi 1 kintal, 100 kilo lebih. Ya, terus akhirnya sapinya dijual. Loh kok malah dijual? Karena sapi itu setelah dijual tubuh puas Al-Qarni jadi kuat berotot. Lalu uangnya buat uang saku, ibunya digendong. Digendong. Iya, dari negeri zaman menuju Mekah, gendong ibunya. Kamu kuat gendong ibumu dari rumah ke sekolahan? Enggak. Tapi kalau kamu dulu semasa kecil, tidak ada orang yang lebih banyak menggendong kecuali ibumu. Maka, menjadi betapa besarnya dosa kita sebagai seorang anak kalau sampai menyakiti hati seorang ibu. Terus gimana guys? Al-Qarni pun bisa berhaji karena izin dari Allah, ridho dari Allah, dan ridho dari ibunya. Sampai di Mekah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu masuk Masjidil Haram, beliau langsung berdoa, Allahumma tahli abwaba rahmatik. Lalu berdoa melihat Ka'bah dan mencari titik pertama tolak, yaitu Hajar Aswad. Dari sebelah kanan diangkat tangannya, lalu mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, sunnahnya itu. Nah, lalu setelah itu dia berkeliling, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, sampai di makam Ibrahim. Setelah itu dia berdoa bebas. Doanya apa teman-teman? Ya Allah, semoga Engkau memasukkan ibuku ini ke dalam surgamu. Ibunya dengar, wes, kok kamu malah nggak berdoa untukmu? Ibu, kalau ibu nanti masuk surga, ibu ridho dengan saya, maka saya pun akan ikut bersama dengan ibu nanti di surga. Ibunya lantas berdoa sebelum sampai di rukun zamani, lalu mendoakan, ya Allah, angkat penyakit putraku ini dan berikan tempat terbaik untukmu, untuk kami, yaitu surga terindah. Lalu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai di Hajar Aswad. Apa yang terjadi teman-teman? Ajaibnya penyakit sopak itu hilang, cuma tinggal 1 bulatan kecil di tengkuk sebagai penanda nanti untuk bisa bertemu salah satu sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Nah, berarti apa yang terjadi kalau kita bersatu sama ibu kita, Allah akan ridho sama kita. Karena Allah waridho walidain, ridho Allah bersama dengan ridho orang tua, terutama ibu kita. Maka hati-hati, kita suka menyakiti hati ibu kita, jangan harap bisa sukses di akhirat apalagi di dunia. Anak tersebut langsung meminta maaf sama kakeknya dan masuk ke dalam. Ibu, ibunya ketiduran karena menunggu anaknya. Ibu bangun bu, ibu jangan mati bu, ibu nanti yang bayarin aku sekolah, yang nganterin aku sekolah dan lain sebagainya siapa bu? Aku minta maaf, aku nggak main aku lagi, nggak beli aku lagi, ibu. Alhamdulillah, ibu nggak mati, ibu malah tiduran. Alhamdulillah ya Allah, ibu aku janji aku nggak mau nyakitin ibu lagi, aku nggak mau nanti jalan pakai kepala diseret dan nanti nggak bisa berjumpa surga. Kata siapa? Kata kakek. Wah, alhamdulillah, dan berarti hari ini kamu dapat hidayah dan taufik dari Allah. Baca alhamdulillah dulu nak. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah hambaku ini ya Allah. Bu, aku minta maaf ya. Iya, ibu maafin. Oleh hari ini janji ya, tidak boleh kayak gitu lagi sama ibu. Ya, iya bu, bukan ibu yang minta, tapi perintah dari Allah. Oke sayang, iya bu. Akhirnya si anak tadi belajar menjadi Uwais Al-Qarni berikutnya untuk menjadi manusia langit. Nah, teman-teman, kira-kira di sini siapa yang pengen jadi manusia langit berikutnya? Pengen jadi Uwais Al-Qarni? Pengen masuk surga? Pengen cepat masuk surga? Mati dulu tadi ya. Ya, baik, sedikit cerita tadi tak gambarkan ke sini. Semoga teman-teman nanti bisa berkenan untuk memberikan sebagian rezekinya ya. Tidak ada banyak, tidak ada sedikit, tapi itu adalah pahala jariah yang telah kalian akan tanam untuk membangunkan rumah tafis untuk saudara-saudara kita yang ada di Deli Serdang. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga sedikit cerita ini bisa memberikan hasanah,
ibrah untuk kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kedepannya lebih menghormati orang tua kita, baik yang di rumah maupun yang di sekolahan, termasuk bapak ibu guru kita. Mereka adalah orang tua kita yang harus kita muliakan. Nggak boleh ketika kita di sekolahan diajar dikasih ilmu kita rame sendiri bahkan mengganggu temannya, ya. Apalagi memanggil temannya dengan nama bapaknya, nggak boleh, ya, karena itu termasuk perundungan. Memanggil temannya dengan fisiknya, misalkan keriting, hitam, ya, ambon dan lain sebagainya, nggak boleh, karena Allah melarang di Quran surat Al-Hujurat tentang larangan mengolok-olok orang lain. Allah siapkan satu neraka untuk orang-orang yang suka mengolok-olok. Maka hati-hati teman-teman, dunia ada hukumnya, akhirat apalagi. Karena pemain yang sekolah daratin khairan yarah, pemain yang sekolah daratin sarriyah. Kak Dabar tutup sampai di sini. Oh iya, Kak Dabar kasih janji mau kasih hadiah ya. Pertanyaannya mau yang gampang apa gampang banget? Namanya sebutkan siapa yang tahu di sini dalam kisah tadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak terhadap orang tua. Ya, coba. Ya, sini coba. Ya, masuk. Oke, sini. Ya. Coba cek ya, betul apa salah ya. Apa tugas kita sebagai anak kepada orang tua? Berbakti kepada ibu. Contoh berbakti kepada ibu, contohnya apa? Membantu ibu. Membantu ibu, apa yang biasa kamu bantu sama ibu? Cuci Piring boleh ya, sebelah sini tak kasih hadiah. Kamu ambil satu saja ya nak, gak usah banyak-banyak. Ya, satu saja ya. Oke, silakan diambil satu saja, tangannya dimasukkan. Ya. Oh, belum, nah isi hadiahnya. Mama, tinggalan hadiahnya ya. Ambil satu saja, oke ya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil satu, baca bismillah ya. Jangan lupa baca bismillah, ambil satu, tangannya dimasukkan, yang diambil satu. Oke, jangan lupa baca bismillah. Oke, konsentrasi sampai satu saja, tarik ke atas. Kok dapat dua? Oke, kira-kira yang satu mau kamu bagikan ke siapa? kawan. Kawan, siapa nama kawannya yang mau kamu? Adila. Adila, mana Adila? Oh iya, terima kasih. Silakan bagi sama teman ya. Terima kasih teman-teman. Kak Dama pamit undur diri. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan kesilapan. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap duduk dulu ya, jangan bubar dulu ya. Yeay.